Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam Menyongsong Indonesia Maju segmen Suara Sriwijaya. Kali ini tentunya bersama saya Roza Holila. Seperti biasa kita akan membahas seputar topik yang menarik. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai transportasi yang erat kaitannya dengan masyarakat dan kehidupan sehari-hari kita. Namun pemirsa, transportasi ini bukan hanya soal berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Namun dalam kehidupan sehari-hari, transportasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian, menghubungkan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dan tentunya hari ini sebagai salah satu rangka memperingati Hari Pembangunan Nasional, tentunya ini menjadi momentum untuk kita merefleksikan diri dan merumuskan kembali arah baru dari pembangunan sektor transportasi di tanah air tentunya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang transportasi di masa depan. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, sudah tersambung dengan kami melalui daring. Sudah hadir bersama kita melalui kanal Zoom Bapak Joko Setiowardo selaku Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat. Kami sapa terlebih dahulu. Halo Pak Joko, selamat siang. Selamat sore Mbak Rosa. Baik, apa kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini seperti yang Roza sempat singgung di awal bahwasanya kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang transportasi di masa yang akan datang ya Pak Joko ya. Namun sebelum itu Roza ingin mendengar dari sudut pandang Pak Joko terlebih dahulu. Kalau di Indonesia sendiri untuk transportasi kita di kota-kota besar ini kondisinya saat ini seperti apa Pak? Ya, kota-kota besar di kita itu saat ini ya makin bertambah permasalahannya yang kompleks ya. Yang jelas itu kita banyak kota-kota aglomerasi saat ini. Jadi kota itu tidak tunggal, dia saling berhimpitan dengan kota lainnya. Karena aktivitas itu tidak di satu kota, tapi sudah ada kota-kota lain yang mendukungnya. Sehingga kota-kota wilayah aglomerasinya itu yang menjadi suatu aktivitas di mana kota intinya itu sudah tidak bisa menampung jumlah penduduk yang ada. Pertama, kedua juga sudah tumbuh ekonominya di pusat-pusat kota. Ya, kampung-kampung di tengah kota sudah mulai hilang, masyarakatnya beralih ke daerah pinggiran atau ya kota-kota di sekitarnya yang punya kawasan-kawasan pemukiman. Namun ini yang terjadi adalah itu tidak disertai ketika ada pengembangan wilayah itu fasilitas untuk mobilitas yang nyaman. Ya, hanya tersedia jaringan jalan. Nah, jaringan jalan ini punya keterbatasan juga. Kalau membangun makin menambah kapasitas tentunya butuh biaya. Nah, yang terjadi adalah ketika kawasan-kawasan pemukiman itu dibangun, ini sekarang tidak disertai dengan layanan angkutan umum. Akhirnya yang terjadi adalah kota intinya itu sudah mengalami kemacetan. Contohnya di Jakarta, ya kemacetan luar biasa. Meskipun Jakarta itu sebenarnya dia angkutan untuk kota Jakarta itu sudah bisa mengcover 90% masyarakat yang wilayah kota Jakarta. Tapi dia belum bisa mengurai kemacetan karena orang-orang yang bekerja di Jakarta itu adalah orang yang bertempat tinggalnya tidak di Jakarta, tapi daerah pendukungnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Itu wilayah mereka. Nah, mereka ke Jakarta itu lebih banyak, mungkin 80% lebih membawa kendaraan pribadi. Entah itu mobil, sepeda motor yang paling banyak, 80%. Nah, itulah yang membuat kemacetan di Jakarta. Meskipun jaringan transportasi itu sudah melebar, ya kan ada KRL sampai Bodetabek, LRT Jabodebek, ya. Kemudian ada Transjakarta juga sampai Bodetabek. Namun ini kan tidak ada atau minim lah dari kawasan-kawasan perumahan itu angkutan umum yang mulanya sebagai feedernya dari Big Bond tadi. Dan itu juga nampaknya
hmm, berlaku di kota-kota lainnya, Hmm. ya. Nah, Palembang mungkin masih kota besar, tapi kan sebagian pemukiman saya kira sudah mulai bergeser daerah pinggiran. Nah, Ya. itu juga harus ada fasilitasnya sehingga karena tidak ada fasilitas angkutan umum ke pusat kota, inilah banyak kota-kota Indonesia ini mengalami kemacetan. Ya, ini yang jadi problemnya, kemacetan yang sulit untuk diurai. Sementara kalau melihat pada sekarang kurang mendapat respon dalam hal bagaimana mengatasi kemacetan kota. Oke, baik. Ini artinya memang kepadatan penduduk juga mempengaruhi Pak ya terjadinya Ya, kemacetan di lalu lintas. Nah ini kalau menurut Pak Joko sendiri untuk masalah kemacetan yang sepertinya belum teratasi hingga saat ini Pak ya. Apakah di masa yang akan datang dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya akankah kemacetan ini dapat teratasi? ya sebenarnya kata kuncinya masih kepencetan tuh orang mau beralih menggunakan angkutan umum. Hmm. Ya, nah persoalannya memang program pemerintah bagaimana membuat angkutan umum itu bagus, nampaknya agak tersendat ini. Ya, kalau kemarin di era Pak Jokowi itu ada daerah-daerah yang memang dibantu oleh pusat sebagai stimulan ya untuk membenahi angkutan umum. Contohnya di Palembang. Palembang ada bantuan untuk Transmusi Jaya yang sebenarnya dulu itu ada Transmusi. Ya. Hmm. Transmusi ini sayangnya ketika pergantian kepala daerah tidak dilanjutkan oleh kepala berikutnya. Padahal sangat bagus di kala itu, bahkan terbaik setelah Jakarta. Hmm. Ya, tapi sayangnya tadi tidak ada keberlanjutannya, bahkan hilang transmusinya. Sekarang tinggal Transmusi Jaya, ini masih bantuan pusat, nampaknya sudah dibicarakan ke daerah. Apakah daerah mau mengembangkan? Ini menjadi persoalan. Sama halnya di daerah lainnya. Ketika pusat memberikan, ada yang mampu berkembang, tapi ada yang stagnan, bahkan minta bantuan terus-menerus. Nah, ini jadi problem karena di daerah itu fiskalnya rendah, ya. Tapi ada fiskalnya rendah, tapi ada kemauan. Ini persoalannya kadang alasannya fiskalnya rendah sehingga tidak mau memberi angkutan umum. Tapi ada daerah fiskalnya rendah, tapi dia mau berbuat. Ya, contohnya di Kota Palu. Kota Palu itu APBD-nya cuma 1,8 triliun, tapi dia membangun angkutan umum sistem transit untuk 4 koridor. Memang penduduknya tidak sebanyak Palembang, tapi kan ada kemauan itu. Itulah yang membedakannya. Nah, sekarang ini ada kota-kota Pemda yang menyelenggarakan angkutan umum itu eh, dengan APBD-nya, ya, jadi tidak bantu-bantu pusat. Tapi memang Jakarta yang mampu sendiri, lainnya ada namun belum maksimal, tapi setidaknya mampu mengembangkan ya dengan kemampuan yang ada itu baru 35 Pemda, atau kalau kita lihat dari Pemda se-Indonesia adalah 514, baru 7% lah, sangat minim. Padahal kita bicara 2045 itu Indonesia maju. Nah, Indonesia maju itu cirinya adalah angkutannya harus bagus. Hmm. Nah, kalau untuk ngurus bagus, ini 20 tahun lagi. Kita belajar Jakarta, Jakarta itu sekarang bagus angkutannya melayani 90%, tapi itu dibuat 20 tahun yang lalu. Nah, kalau kita pengen Indonesia itu bagus 20 tahun ke depan, ya sekarang dibuat. Sayangnya lagi ketika di RPJMN itu ternyata selama 5 tahun ke depan cuma 4 kota. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi. Nah, janji Presiden Prabowo dan Gibran juga kemarin pada saat kampanye mau memberikan subsidi angkutan umum, tapi kenyataannya tidak satupun itu terrealisasi. Bahkan kalau kita melihat anggaran stimulan, ya ini dari pemerintah pusat lah, itu menurun drastis. Pernah 600 miliar, sekarang tinggal 80 miliar. Sehingga tidak banyak kota, yang kemarin cuma satu kota aja Manado ditambahkan. Nah ini kan berarti membuat angkutan umum kita ya menuju kegelapan, kalau saya bilang seperti itu. Gitu, Mbak.
Oke, baik. Ini sepertinya memang trend center kita ada di Kota Jakarta, Pak ya, untuk melihat sektor transportasi ini seperti apa sehingga setiap kota ataupun perdesaan mungkin menjadi percontohan di Kota Jakarta. Tapi kalau misal kita melihat di Kota Palembang seperti yang Bapak bilang tadi bahwasanya di Kota Palembang ini ada transmusi ya, Pak ya, seperti itu. Tetapi memang masalahnya adalah transmusi ini baik dari masyarakatnya pun mungkin masih minim untuk menggunakan transportasi umum. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya apa sih? Apakah masyarakatnya yang memang enggan atau memang dari pemerintahannya sendiri pun tidak begitu memprioritaskan untuk sektor transportasi ini? Saya kira dua-duanya. Ya, artinya begini, memang kita ketahui di daerah itu fiskalnya rendah, ya. Tapi ada nggak upaya itu untuk katakanlah kepala daerah yang bicara sama pusat? Nah, ini tidak banyak, boleh katakan minim sekali kepala daerah mau bicara angkutan umum kepada pusat. Nah, padahal secara filosofi orang itu bergerak dari rumah. Berarti kawasan-kawasan perumahan di Palembang ya, itu harus ada angkutan umumnya menuju ke pusat kota. Kalau itu tidak ada, ya tetap aja kota itu menjadi macet gitu kan, meskipun di pusat kota sudah disediakan ada LRT Sumatera Selatan, tapi kan cuma di tengah kota. Tapi apakah ada dari kawasan perumahan ke pusat kota? Ini kan baru dicoba ada berapa feeder, tapi itu kan belum seluruh perumahan, dan itu juga terjadi di banyak kota di Indonesia. Seperti itu yang terjadi, kecuali kota Jakarta aja yang sudah cukup mumpuni ya, lainnya tidak. Ini problem di Indonesia. Ditambah lagi, memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu menyediakan angkutan untuk kewajiban negara. Ya. Ini yang banyak tidak dipahami oleh kepala daerah. Ya. Nah, di sisi lain, di Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014 itu menyebutkan perhubungan itu tidak masuk dalam kelompok kewajiban dasar. Ini yang jadi problem. Kalau nggak masuk kewajiban dasar, berarti kan dia tidak dianggarkan juga. Makanya sekarang mau direvisi. Ya, kalau nggak seperti itu, selalu kecil anggaran itu. Jadi ini bertolak belakang antara Undang-Undang Lalu Lintas sama Undang-Undang Pemda. Jadi problemnya di situ. Kalau masalah pembiayaan juga ada masalah. Pembiayaan ini penting, cuman ini masih bisa dilakukan. Ya. Kami juga mengusulkan sebenarnya untuk revisi undang-undang nanti ada mandatori untuk angkutan umum. Sekarang ada option. Option itu ternyata juga belum maksimal di daerah. Option untuk pajak kendaraan bermotor. 10% diberikan untuk transportasi. Entah itu membangun jalan atau angkutan umum, tapi di daerah itu banyak digunakan untuk membangun jalan, bukan untuk membangun angkutan umumnya. Ya, baik. Baik Pak Joko, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tantangan dan juga peluang transportasi di masa depan, terkhususnya di Indonesia. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Joko. Dan untuk pemirsa, kami akan kembali dalam Suara Sriwijaya. Tetaplah bersama kami. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Kami sajikan lagu-lagu yang pasti sudah akrab di telinga Anda. Hubungi kami di telepon interaktif 0811-787-1974. Ini dia nomornya. Nah, ini dia nomor. Pastikan ada pulsa, sinyalnya bagus, kita nyanyi. Salam kah? Boleh Pak Gimin? Oke, kirim salam buat istri saya yang lagi nonton. Wah. Karaoke. Salam sayang. Karaokean yuk, setiap Senin dan Kamis, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh. Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya. Bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan tentunya di studio TVRI Sumatera Selatan sudah hadir narasumber luar biasa lainnya. Tentunya sudah hadir bersama kita Bapak Juliansyah SPMSI selaku Bidang Pengawasan Pengendalian Pengoperasian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya narasumber hari ini sudah terhubung baik itu secara live di studio dan juga secara daring bersama Pak Joko tentunya. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas bersama Pak Joko kondisi transportasi di kota-kota besar di Indonesia. Tentunya kami ingin bertanya juga nih bersama Bapak Juliansyah. Untuk di Kota Palembang sendiri Pak, menurut pandangan Bapak, kondisi transportasi kita di Kota Palembang saat ini seperti apa? Untuk kondisi transportasi di Kota Palembang ini kan dengan pesatnya kemajuan dari Kota Palembang ini dilihat dari kendaraan lalu lintas, kendaraan lalu lalang yang berada di jalan protokol Palembang. Jadi dengan banyaknya kendaraan, kapasitas yang jalan yang kurang memadai ini kan menandakan Kota Palembang ini sudah kota metropolitan, Mbak. Iya benar. Jadi kan kita lihat jadi banyaknya kemacetan. Betul. Di jam-jam masuk sekolah, jam-jam kerja, jam pulang sekolah juga, dan juga ada titik-titik tertentu seperti yang ada aktivitas tinggi seperti pasar, ada daerah perkantoran dan perbelanjaan seperti mall. Jadi kan itu suatu tolak ukur di mana memang Kota Palembang ini termasuk kota metropolitan yang maju, benar. Tapi apakah ini masyarakatnya memang memakai kendaraan pribadi semakin banyak seperti itu? Apakah memang Kota Palembang ini sudah semakin banyak nih pendatangnya, Pak? Jadi untuk kapasitas untuk kendaraan pribadi kan memang tidak sesuai lagi dengan kapasitas jalan. Jadi memang efek dari banyaknya
masyarakat Kota Palembang telah memiliki kendaraan pribadi tadi seperti R2, R4 tadi. Jadi itu tadi menyebabkan kemacetan tadi. Tadi sesuai tadi yang telah saya sampaikan tadi di jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu. Benar tadi. Seperti kita lihat kan di Jalan KM5 itu kan kalau kita dari pagi itu aktivitas pagi itu kan padat. Sekali. Ada aktivitas pasar. Betul. Dan juga ada aktivitas ada sekolah dan juga di situ kan ada rumah sakit dan juga kontur jalan yang tidak naik turun kalau nggak salah itu yang di Jalan KM5. Jadi kalau sudah jam kerja itu yang berbarengan dengan jam masuk ke sekolah itu padat sekali, Mbak. Betul. Benar. Jadi untuk titik-titik kemacetan yang ada Kota Palembang ini termasuk tadi di KM5, ada di sekolah-sekolah. Di Kenten juga nih Pak di ya. Kenten sering. juga. Nah ini ditambah juga memang fokus dari Pak Wali kemarin kita sudah merapatkan ke masalah angkutan barang. Karena kan kemarin kan ada kecelakaan di jalan Bandara Nurdin Panji. Nah kebetulan kan disenggol oleh mobil molen itu. Nah itu tadi kita rapatkan bagaimana solusi kendaraan angkutan barang ini tidak masuk ke dalam Kota Palembang. Terutama di jam-jam padat. Karena kan kita lihat kan di jam-jam tertentu yang dimana sesuai dengan Perwali 26 tahun 2019 itu tentang rute angkutan barang, di jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan masuk ke dalam Kota Palembang. Nah, cuman kan masyarakat cuman masyarakat kan tidak tahu, Mbak. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu boleh keluar. Nah, ini kan kita selalu bekerja sama sinergi dengan Satlantas menjaga jangan sampai angkutan barang ini masuk ke wilayah Kota Palembang. Terutama pintu untuk keluar masuk itu di Jalan Nurdin Panji. Nah, itu tadi. Jadi kendaraan tadilah sudah padat ditambah juga angkutan barang. Saya sudah seringkali berpesan kepada masyarakat, hati-hati. Kita di jalan ini kan mementingkan yang pertama, keselamatan. Keselamatan itu yang perlu. Kedua itu jangan sampai kita terburu-buru tadi menyampingkan keselamatan dan juga teknik berkendara seperti kan helm harus dipasang. Dan juga kita mengerti adanya jarak blind spot dari kendaraan itu. Jadi kan ada yang berapa kali kejadian di Jalan Mangkunegara itu kan karena sudah ada termasuk di jalan blank spot itu. Apabila sudah kita masuk di titik blank spot, kendaraan yang supir itu tidak terlihat lagi. Iya, kendaraan R2 yang di sekitarnya itu tadi sering terjadi kecelakaan. Oke, berarti tindak lanjut dari Dinas Perhubungan apa nih Pak? Melihat kondisi yang seperti itu, padat penduduk, kemacetan dan lain sebagainya, terkhusus dari truk-truk besar ya Pak ya, yang masih melalui lalu lalang jalur lintas yang padat penduduk pada masyarakat. Ini apa nih tindak lanjut dari Dinas Perhubungan? Untuk seperti rutinitas kita bekerja sama dengan Satlantas, kita ada posko bersama. Posko bersama. Yaitu pos kontainer kita untuk menghalau kendaraan angkutan barang jangan sampai masuk ke dalam Kota Palembang itu ada di Jalan Nurdin Panji tadi. Jadi sesuai dengan jam Perwali tadi kita menghalau apabila ada yang masuk langsung kita putar balikan arah. Nah cuman kemarin kan sudah dirapatkan dengan Pak Wali Kota gimana supaya ada tempat parkir. Nah jangan sampai kan untuk sekarang kendaraan tersebut banyak parkir di sepanjang Jalan Nurdin Panji. Ya, benar. Jadi menunggu jam masuk, jam 9 masuk ke dalam kota, sengaja diparkirkan 2 lapis, jadi menyebabkan kemacetan. Nah itu tadi solusi dari Pak Wali kemarin ke Terminal Karyajaya. Memang terminal itu kan sudah dikelola kementerian. Gimana caranya terminal tersebut bisa dipakai. Dipakai untuk tempat parkir dari truk kendaraan tersebut. Jadi sebelum masuk jamnya ke wilayah Kota Palembang diparkirkan di Terminal Karyajaya. Oke, baik. Nah ini permasalahan truk-truk besar ini mungkin bukan hanya di Kota Palembang saja Pak ya, benar. Dirasakan. Namun juga di kota-kota lain juga di seluruh Indonesia juga merasakan kondisi truk-truk besar yang masih berlalu lalang di padat penduduk. Nah ini coba kita bertanya kepada Pak Joko, melihat kondisi truk-truk besar ini yang terus berlalu lalang di kota-kota yang padat masyarakat, tentunya di jalan utama masyarakat ini bagaimana Bapak melihatnya? Silakan Pak Joko. Ya, ini problem di angkutan barang ini kan sekarang odol ya, tapi terlepas dari itu sebenarnya
pemerintah pusat ya, tidak memiliki namanya terminal angkutan barang di jalan nasional. Tidak ada satupun. Yang dibangun itu adalah terminal angkutan barang tapi di perbatasan, ada di PLBN, Ntikong, Kota N ya, kemudian di Papua, di Skau dan di apa itu namanya, ada 4 di Indonesia. Nah, mestinya ini juga dibangun di jalan nasional. Di jalan nasional itu yang terjadi adalah namanya pangkalan. Pangkalan itu milik swasta, ada juga milik Pemda. Ya. Nah, ini kan kesannya kalau pangkalan itu buruk gitu kan ya. Nah, kami sudah lama mengusulkan agar di jalan nasional itu ada terminal angkutan barang yang dikelola Pemda itu diambil alih aja oleh pusat, sehingga dibuat yang bagus, benar-benar tempat untuk istirahat, bukan tempat untuk hiburan. Selama ini pangkalan kesannya kan jelek. Ya memang ada pemikiran, salah satunya adalah yang ada di Palembang itu, Karyajaya. Karyajaya itu terminal penumpang, namun tidak banyak digunakan untuk penumpang. Karena itu berdekatan dengan jalan tol, itu bisa dimanfaatkan. Tapi saya tidak tahu apa sekarang sudah ditentukan, tapi setidaknya saya bilang kalau itu belum, ya terminal penumpang yang sepi itu juga angkutan barangnya bisa digunakan, bisa masuk ke sana lah, daripada terminalnya sepi kan, itu untuk tempat istirahat. Nah ini kan masalahnya itu ada efisiensi. Nah efisiensi itulah yang mengganggu program di perhubungan. Perhubungan ini biasanya anggarannya masuk 10 besar, sekarang enggak. Di pemerintahan sekarang nampaknya transportasi itu enggak dianggap. Ya, padahal transportasi itu adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Ya kalau nggak dianggap pertumbuhan ekonomi kita ya omon-omon nanti kan. Kami tahu tuh hitung-hitungannya sebenarnya nggak seperti sekarang ini. Ya, nah inilah ini jadi problem. Mestinya Menteri Perhubungan juga menjelaskan bahwa pentingnya transportasi itu ke depan untuk apa. Ini hampir 1 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran, sektor transportasi itu nggak jelas mau dibuat apa gitu kan. Ya, jangan kan di daerah orang pusat juga bingung gitu kan, menterinya mau kemana. Kemarin baru buat bandara internasional tanda tanda, cuman itu aja. Tapi kita mikir ke depan mau dibawa kemana toh transportasi Indonesia itu. Padahal 2045 katanya Indonesia emas, Indonesia maju. Nah, apa yang mau maju kalau sampai sekarang setahun ini stagnan ini, anggaran keselamatannya dipangkas gitu kan, diam saja. Mestinya kan tidak. Karena di perhubungan itu 2 hal tugasnya. Pertama bicara keselamatan, fungsinya ya. Yang kedua pelayanan, penyediaan pelayanan. Nah keselamatan itu penting. Tapi ini anggarannya dipangkas. Makanya angka kecelakaan kita tidak bisa turun. Termasuk juga bagaimana mengatur angkutan barang. Nah ini memang angkutan barang ini sudah dilimpahkan, ditangani oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan di AHY ya. Tapi ini juga masih menunggu adanya Perpres, sampai sekarang juga belum keluar. Ya, kita masih lihat ke depannya mau diapakan angkutan barang kita, karena angkutan barang kita itu fokusnya banyak ke jalan raya. Padahal Indonesia itu negara kepulauan, bukan kontinental seperti Cina. Sering mencontoh Cina tapi keliru. Cina itu negara kontinental. Amerika kontinental, kita itu negara kepulauan, sehingga apa? Angkutan barang itu bukan fokus jalan raya, tetapi gunakanlah angkutan-angkutan lainnya. Kita masih punya aliran perairan, ada laut, punya jalur kereta. Ya, tapi kalau di Sumatera memang untuk keretanya fokusnya batu bara, nggak jadi masalah. Tapi bagaimana umpamanya beban dari Jawa bawa ke Sumatera? Itu pasti semuanya overload, nggak mungkin nggak overload. Nah, harus dikembangkan angkutan lautnya dari Jawa, entah dari Tanjung Priok, itu ke Sumatera untuk berhentinya di beberapa titik, sehingga mengurangi beban di jalan raya. Nah ini belum terwujud seperti itu. Di Jawa juga sama, jalur keretanya itu fokusnya pada penumpang. Padahal jalan raya itu maksimal 500 kilo. Jadi kalau Jakarta Palembang lebih 500 kilo, ya pasti odol semua itu. Kalau saya ke Merak Bakahuni, ikutin kendaraan, berhenti di rest area sepanjang tol
Trans Sumatera dari mana, dari Bakahuni sampai dengan Palembang, itu semua rest area itu kendaraannya odol semua, nggak ada satupun nggak odol. Kenapa? Kalau nggak odol dia nggak mungkin bisa untung. Apalagi kendaraan itu bawanya terus sampai dengan Aceh, pasti odol. Itu sangat tidak efektif, ya kan? Itu harus menggunakan jalur kapal, tidak bisa tidak. Kalau kita pengen beresin angkutan barang. Gitu. Memang di kota-kota sudah dimulailah ya untuk pembatasan angkutan barang, sama di Jawa juga sama. Ya, tapi mereka punya jalan lingkar. Nah, untuk menunggu ada tempatnya. Ya, di rest area kalau Jawa ada pangkalan truk namanya gitu ya. Saya nggak tahu di Sumatera seperti apa. Saya kira ada juga pangkalan truk. Nah, memang sebaiknya Karya Jaya itu digunakan aja untuk apa, tempat istirahat. Jadi sebelum dia masuk ke Palembang, tumpuk aja di sana. Itu sangat membantu. Kalau enggak nanti mereka ternyata numpuknya di tepi jalan, lebih sulit lagi karena akan mengurangi kapasitas jalan. Gitu. Oke, baik. Pak Joko, ini artinya tentu memang pemerintah harus bekerja lebih ekstra lagi untuk menangani terkait truk-truk besar yang masih berlalu lintas di jam-jam luar yang sudah ditentukan, Pak ya. Baik, Pak Joko dan juga Pak Juliansa, kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Menyongsong Indonesia Maju, tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai tantangan dan juga peluangan transportasi tentunya di Indonesia. Kita tadi sudah membahas juga mengenai truk-truk besar atau odol seperti itu Pak ya. Benar. Bersama Pak Joko dan juga Pak Juliansyah. Kita coba beralih ke Pak Juliansyah untuk di Kota Palembang sendiri Pak ya. Tadi hasil rapat koordinasi bersama Pak Wali Kota bahwasanya nanti Terminal Karya Jaya Pak ya. Benar. Akan diaktifkan kembali. Ini sebenarnya kalau di truk besar ini di Kota Palembang itu sebenarnya memang harus di mana nih Pak? Sebenarnya mereka harus menunggu seperti itu jam jalannya.
Benar uji Pak Joko tadi, memang untuk khusus di Kota Palembang itu tidak ada tempat untuk pemberhentian, untuk istirahat dari supir-supir tadi, karena memang kendaraan angkutan barang ini kan asal mulanya kan dari luar Kota Palembang semua. Memang tadi kemarin sudah Pak Wali sudah ke Terminal Kalijaya, kita sudah ada koordinasi gimana pemanfaatan dari Terminal Kalijaya tersebut. Ini kan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTD Studio dari Kementerian. Nah, jadi terminal itu nanti kita aktifkan kembali. Jadi sebelum kendaraan angkutan barang itu masuk ke Kota Palembang, nah hendaknya sebelum jam yang sudah ditetapkan masuk dulu ke dalam terminal tersebut. Oke, itu letaknya di mana, Pak? Untuk terminal itu di Karijaya di Kertapati, Mbak. Itu. Oh, oke. Sedangkan itu berarti rutenya agak jauh, Pak ya? Ya benar. Jadi itu salah satu penyekatan sebelum masuk ke dalam Kota Palembang. Nah, jadi terminal itulah tempat peristirahatan tadi untuk peristirahatan sementara dari supir-supir angkutan tersebut sebelum masuk ke dalam Kota Palembang. Nah, cuman memang ada tempat lain seperti ada timbangan di Keramasan. Timbangan Keramasan itu juga dikelola oleh pihak BPTD tadi. Jadi timbangan itu kan berfungsi untuk menimbang apabila sudah melampaui dari muatan, itu bisa ditindak oleh dari rekan-rekan yang ada di timbangan Keramasan tersebut. Nah, cuman tadi kan masyarakat kan tidak tahu karena kelas-kelas jalan di Kota Palembang ini kan banyak sekali seperti jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Nah, jalan yang rute-rute ini tadi dilalui tadi ialah jalan nasional, jalan provinsi. Nah, cuman kan kita kan Dinas Perhubungan Kota Palembang kan kita tidak melihat mana kelas jalan tadi kan, terutama juga masyarakat Kota Palembang. Jadi kita selalu dengan Satlantas Polrestabes Kota Palembang menghalau apabila ada angkutan barang jangan sampai masuk ke dalam Kota Palembang sebelum jamnya. Oke, Roza coba meng-cross check ulang bahwasannya truk besar ini boleh berlalu lalang ketika jam 9 malam sampai jam 6 pagi, betul Pak? Boleh untuk masuk ke di wilayah Kota Palembang. Nah, cuman tadi sesuai dengan Pak Wali, jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu boleh keluar. Boleh keluar. Nah, cuman untuk masuk ke wilayah Kota Palembang itu sesuai dengan perwali itu jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Oke, itulah kenapa di Kota Palembang kalau kita lewat mungkin di daerah MP Mangkunegara seperti itu Pak ya, masih kita temukan truk-truk besar ya Pak ya? Benar. Nah, truk-truk ini kan memang sesuai jamnya tadi, jam 9 sampai jam 3. Memang kita tidak menampik ada jalan-jalan seperti ada di Nurdin Panji tersebut yang bisa dilalui, yang tidak sesuai dengan parwali tadi. Jadi itu kemarin kan seperti ada di Jalan Sako Baru, itu sempat viral itu kemarin. Nah itu kan kita dari pemerintah Kota Palembang itu memasang portal. Nah jadi untuk penambahan portal kemarin sesuai dengan arahan dari Pak Wali Kota kita tuh di jalan-jalan perkampungan. Nah jangan sampai di rute situ tersebut kita jaga, cuman di jalan perkampungan tadi tidak. Nah, tadi fungsi dari portal tersebut, jangan sampai angkutan barang tersebut masuk ke jalan perkampungan. Oke, ini berarti memang sudah harusnya tim-timnya juga harus di lapangan ikut berkoordinasi Pak ya? Benar. Oke, baik. Kita coba ke Pak Joko kembali. Ingat ada satu data nih, mungkin Roza coba bacakan. Berdasarkan data dari IRSMS Korlantas Polri bahwasanya di tahun 2025 ini sudah terjadi penurunan ya, sekitar 2,6% angka kecelakaan di lalu lintas Pak. Ini sekitar 70.000 kasus. Nah namun ini memang angkanya memang masih tinggi. Namun kalau menurut Pak Joko sendiri melihat kasus kecelakaan, kepadatan penduduk, kemacetan dan lain sebagainya di lalu lintas kita saat ini, bagaimana Bapak memprediksikan di masa yang akan datang terkait transportasi kita di Indonesia? Apakah kecelakaan dan juga kemacetan ini akan terus bertambah atau bagaimana Pak? Silakan. Ya sebenarnya kalau lihat angka kecelakaan kita tuh selalu turun naik ya. Tidak bisa turun benar-benar turun secara drastis kecuali pada saat Lebaran. Kalau hari biasa ya turun naik seperti itu ya. Dan yang terbesar angka kecelakaan tuh di sepeda motor. Ya karena jumlahnya, populasinya banyak sepeda motor. Tapi yang menarik, kecelakaan kedua itu justru bukan kendaraan pribadi, tapi truk angkutan barang. Nah angkutan barang itu 10% ya, nomor 2 kecelakaan di atas mobil.
Nah ini yang jadi problem, makanya penanganan odol itu harus serius lah. Nah ini sedang ditangani oleh Kementerian PPK yang nantinya memang itu berkaitan dengan sejumlah hal. Ya kalau kita bicara angkutan barang logistik memang agak panjang sedikit lah. Tapi sekarang ini sudah mengerucut biar nanti ada yang kaitannya peraturan presiden. Ya. Jadi tidak bisa tidak katakanlah kalau angkutan barang itu disalahkan pengemudi juga enggak, karena ini banyak hal. Ya, mulai regulasinya itu harus dirubah. Regulasinya itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, kalau dulu tidak ada persaingan tarif barang. Nah, sekarang diberi kebebasan, ternyata membuat beban jalan menjadi cepat rusak. Ini diregulasinya, termasuk juga bagaimana melindungi pengemudi. Karena kalau ada kecelakaan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, itu bebannya di pengemudi, bukan di pemilik barang atau transportanya. Nah ini berarti kan pengemudi perlu perlindungan hukum. Ya, belum lagi nanti masalah data, ya, pendataan. Ya, pendataan ini penting lah. Ya, ini juga masih belum ada kesepakatan. Nah, hal-hal itulah yang nantinya dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan akan direvisi. Tapi setidaknya kalau nanti ada Perpres itu sudah mulai apa yang tahapan-tahapan dikerjakan. Tapi yang jelas penegakan hukum itu porsinya terakhir. Tapi bagaimana untuk menghilangkan pungli? Pungli itu luar biasa. Yang angkutan barang itu yang dilakukan yang pakai baju seragam sampai nggak pakai baju kata teman-teman supir itu kan. Nah itu yang harus tapi yang bisa kalau yang berseragam yang belum pakai bintang-bintang itu ya presiden. Kalau teman-teman di sub daerah nggak berani itu Pak ya. Mereka sudah paham itu siapa pemainnya, tahu mereka kan. Jangankan di sub, dirlantasnya juga takut, apalagi di subnya gitu kan ya. Dirlantas itu loh. Ya, takut itu karena seniornya tadi oknum lah ya, saya bilang ini oknum. Yang bisa ngomong itu adalah presiden. Jadi presiden bilang tidak ada main-main lagi. Nah presiden yang ngomong. Nah kalau cuma masyarakat biasa, ya gitu. Kalau seperti saya ngomong aja, nyelontek kayak gini masih bebas kan. Tapi teman-teman di sub ya kasihan juga itu kan, jadi korban juga. Apalagi kok jalan macet, di sub yang kena. Padahal jalan itu bukan urusannya di sub, kalau sudah di jalan. Ini wawananya di polisi. Tapi masyarakat tahunya di sub, ini kasihan kan di sub itu. Pandang dia tuh disipul. Di terminal, di jembatan timbang, nah di situ dia lah. Mau ke jalan raya, harus izin polisi. Gitu, ngajak polisi. Kok nggak dikasih honor? Ya nggak jalan juga. Padahal tugasnya polisi, ya susah kata Pak Disub. Masa tugas bekerja di jalan kasih honor kan nggak boleh. Itu jadi temuan. Nah, teman-teman juga senyum-senyum aja ini kan. Ya itu yang terjadi di kita. Nah, ini kami juga usulkan bagaimana dalam revisi nanti juga wewenang di jalan itu tidak hanya polisi, teman-teman di sub juga bisa masuk lagi di sana. Tapi tentunya dengan cara baru, ya kan, bukan katakanlah kalau masa lalu pungli enggak lah. Saya kira teman-teman di sub juga sadar itu, apalagi sekarang kan media sosial begitu gencar ya. Sopir aja kalau dia dicegat itu langsung videonya jalan ya kan, buat TikTok nggak tahu benar atau tidak kan. Nah tapi ini perlu dibantu lah teman polisi karena selama ini wewenang itu tidak maksimal oleh teman-teman polisi karena mereka kalau ditanya kenapa nggak terbatas, sudah petugasnya terbatas, kenapa wewenangnya diambil semua kan? Mestinya berbagilah gitu kan, berbagi tapi jangan dibebani oleh Pemda, kasihan juga Pemda tuh uangnya terbatas, kok dibebani lagi ya berat, ya kecuali tadi wewenangnya nanti di jalan di sub juga bisa masuk di sana. Ya, kita terbuka lah ke depan, saya kira orang mau bermacam-macam ya mikir lah sekarang ini ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, saya pikir seperti itu. Kami akan melakukan itu nanti di revisi Undang-Undang Lalu Lintas, ya dengan teman-teman DPR. Tapi keputusan politiknya ada di DPR. Kami hanya bisa mengusulkan, begitu. Tapi kasihan benar, saya tahu pada macet di subnya mana, gitu kan ceritanya kan pada di subnya. Kayak kemarin di mana itu di Tangerang, ada truknya macet di jalan lewat. Nah itu di subnya diuber-uber sama masyarakatnya kan, padahal di subnya nggak tahu apa-apa. Di sub sendiri itu ya juga
korban dari itu gitu kan. Tapi yang namanya masa nggak ngerti, dikiranya di sub yang punya wewenang. Padahal kalau sudah di jalan tuh tugasnya teman-teman dari polisi. Tapi polisi juga punya keterbatasan, personilnya terbatas. Ya mungkin karena tugas polisi ini terlalu banyak mungkin ya, sehingga tugas polisinya sendiri nggak tertangani. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lah. Oke, baik. Gitu. Artinya memang dari segala sektor pun kita harus tetap bekerja sama dalam menangani kemacetan dan juga kepadatan dari lalu lintas ini sendiri. Namun Pak Joko dan juga Pak Juliansa, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Menyongsong Indonesia Maju. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa, itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita ketemu lagi dengan saya M. Ridwan Rifai. Dan saya Yohannes Mir tentunya dalam acara Tembang Kenangan Ngangeni. Iya. Demi sayangku pada dirimu, ku rela berkorban. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang kau jaga selalu hatiku saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal, agar kemiskinan tak lagi diwariskan. Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan.
untuk Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju, masih bersama Pak Joko dan juga Pak Juliansa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tantangan dan peluang transportasi di Indonesia. Tentunya sudah banyak yang kita bahas bersama Pak Joko dan juga Pak Juliansa. Saya ingin bertanya bersama Pak Juliansa terlebih dahulu. Ini apa nih langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan lagi pelayanan transportasi baik itu di jalanan maupun mengenai truk besar tadi Pak ya, ini kan mungkin menjadi keresahan masyarakat juga Pak ya. Nah ini apa nih strategi di sub di masa yang akan datang atau dalam jangka waktu dekat ini? Kalau untuk strategi Dinas Perhubungan untuk Kota Palembang ini dalam mengatasi kemacetan yang ada di wilayah Kota Palembang itu yang pertama itu penambahan anggota di titik-titik kemacetan. Oke. Jadi ada 33 lebih titik dari kemacetan di Kota Palembang itu kita taruh personil. Jadi setiap pagi jam anak-anak sekolah masuk, jam anak-anak sekolah keluar dari sekolah dan juga jam-jam kerja. Jadi di titik-titik macet yang ada di Kota Palembang itu kita penambahan personil. Itu yang pertama. Yang kedua kita bekerja sama dengan Satlantas tadi. Kita bersama-sama melakukan penindakan. Kalau Dinas Perhubungan kan seperti penguncian kunci roda, seperti jalan-jalan yang tidak boleh parkir yang di bahu jalan, seperti ada di depan rumah sakit umum itu kan jalan-jalan nasional. Jadi kan memang banyak sekali masyarakat itu kan parkir yang tidak di tempatnya, jadi parkir yang di bahu jalan. Yang ketiga mungkin kita seperti tadi adanya penambahan seperti kita tahu kan ada feeder kita integrasi dengan dari LRT tadi di tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau ada feeder dari pemerintah Kota Palembang untuk menjangkau di titik-titik yang tidak dilalui oleh angkutan. Oke, baik. Kita ke Pak Joko, mungkin singkat saja Pak Joko, himbauan atau harapan nih dari Pak Joko untuk masyarakat terkait transportasi di Indonesia. Silakan Bapak. Ya, Indonesia Maju itu 20 tahun lagi, banyak permasalahan transportasi kota yang belum dibereskan. Makanya oleh sebab itu, ya mulai sekarang lah, pemerintah pusat ya punya kemauan besar bagaimana untuk memberesin masalah transportasi perkotaan kita yang masih banyak masalah. Ini Jakarta sudah masuk 20 kota di dunia dalam hal penyediaan public transport. Dan itu sebenarnya bisa ditiru di daerah, tapi tentunya pusat harus membantu daerah, ya tidak bisa dilepas karena daerah itu selain Jakarta fiskalnya itu rendah, bisa memberikan yang namanya bantuan finansial, bisa juga pengembangan SDM dan pembinaan teknis itu rutin harus diberikan ke daerah, karena itulah yang nantinya menjadi jawaban bagaimana Indonesia Maju itu benar-benar bisa terwujud dengan transportasi perkotaan yang lebih baik lagi. Oke, baik Pak Joko, terima kasih banyak. Beserta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Juliansa. Ini artinya kita harus bekerja lebih giat lagi Pak ya dalam memajukan transportasi kita di Indonesia ini sendiri dan tentunya untuk menghindari segala macam bentuk seperti kemacetan dan kepadatan dan lain sebagainya. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Juliansa. Pak Joko juga terima kasih sudah bergabung melalui Zoom. Selamat sore Pak Juliansa, sehat selamat selalu. Selamat sore Pak Joko. Salam buat Pak Agus ya. Siap Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Baik, untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Menyongsong Indonesia Maju. Kami akan kembali dengan berbagai macam topik lainnya. Dan saya akhiri, Roza Holila, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.